Kita sekarang ada di Kongko Seni bersama Mas Fajar Siddiq. Ini banyak hal yang perlu kita bicarakan. Mas Fajar ini sebagai kurator, sebagai seniman, sebagai pengamat, dan juga sebagai pegiat seni dan budaya. Nah ini Mas Fajar, kira-kira dalam pemikiran Mas Fajar ini, Indonesia ini dikatakan oleh PBB itu sebagai negara superpower seni budaya. Nah, kita sekarang perlu mengembangkan, memikirkan bagaimana menjadi superpower pariwisata. Ini pemikiran Mas Fajar ini gimana? Sebenarnya kita sudah punya kerangka mengarah ke situ. Disayangkan dulu pariwisata lebih diarahkan ke dalam unsur yang lebih dekat kepada kebutuhan hiburan dan perjalanan saja. Dan keseniannya tidak masuk dalam tradisi yang seperti sekarang ini. Dulu belum pernah dibangkitkan bagaimana fungsi museum itu menjadi semacam tempat belajar, tempat education dan lain-lain. Sekarang sejak adanya wisata-wisata yang sudah dihidupkan di daerah masing-masing, ketika instansi negara atau katakanlah museum-museum yang ada di seluruh Indonesia mulai menghidupkan kembali minat masyarakat untuk diajarkan education kepada apa yang mereka bisa lihat di dalam museum itu. Seperti sebuah cita-cita. Museum begitu penting bagi kepentingan kita belajar education tentang sejarah masa lalu. Karena apa yang ada di dalam museum itu adalah benda mati. Benda mati itu harus dihidupkan dengan imajinasi. Maka dibutuhkan dalam kerja museum itu keterlibatan para ahli di bidangnya. Sejarawan seni, kurator seni, dan seterusnya. Museum bukan sekedar tempat benda mati, bukan hanya bendawi, tetapi ada yang tak benda atau yang intangible. Nilai-nilai inilah yang mungkin menurut Mas Fajar mungkin perlu dimunculkan ya. Betul. Karena pariwisata bukan hanya tempat, bukan hanya lokasi yang Betul. Untuk katakan objek-objek saja yang artinya yang tangible, tetapi yang intangible ini penting. Nah, sekarang gini Mas Fajar, pariwisata ini kan bisa untuk dari religi, seni, betul, tradisi, hobi, community, bahkan teknologi juga bisa. Betul. Tadi kaitannya dengan museum, spirit apa yang perlu kita lakukan? Tadi perlu ada akademisi, perlu pakar, perlu political will, mungkin perlu juga dari para pelaku bisnis atau mungkin helik-helik yang lain. Ini saya melihat harus ada branding di dalam kebudayaan dalam melihat pencapaian nilai kebudayaan itu di setiap bangsa. Jadi menggunakan strategi apa yang dimaksud oleh seorang Peter F. Drucker tentang paseprong, peloncatan budaya. Kebudayaan lahir bersama dengan peradaban, di mana tidak ada presisi yang tertinggal dalam kebudayaan itu. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa melihat di sebuah negara masyarakat kapitalis itu, ketika bangsa belajar kembali melihat apa-apa yang dimiliki oleh negara ini yang bisa menyelamatkan kembali negeri itu. Kalau tadi museum sebagai benda mati, maka dibutuhkan peranata pendukung untuk itu. Kalau tadi ada lompatan kebudayaan ya, betul. Kita melihat budaya itu bukan hanya karya cipta, tetapi ini juga berisi keyakinan, betul. Pemikiran, betul juga pedoman, acuan, keyakinan yang digunakan secara selektif dan prioritas untuk mengeksploitasi sumber daya atau setidaknya untuk bertahan hidup, tumbuh dan berkembang. Nah, tadi kaitannya dengan gitu, kira-kira memang ketika ini kan kita bicara budaya, bicara seni, ini kan kaitannya dengan peradaban nih. Menurut Mas Fajar gimana? Ya, sekarang sudah terjadi Pak yang disebut dalam kebudayaan itu iklim penjerihan, di mana kantong-kantong budaya mulai hidup di setiap daerah. Nah, ini ada semacam acuan yang bagus juga, daya tarik utama ketika para seniman-seniman daerah melibatkan diri ketika mereka studi dari sekolah seni kembali ke wilayahnya masing-masing ketika mereka berasal dari, katakanlah contohnya mereka berasal dari Madiun. Kemudian mereka membangun ekosistem seni budaya di wilayah mereka masing-masing. Mereka kembali berarti perlu ada namanya social engineering. Betul. Berarti kan kita para seniman tidak hanya berkarya untuk dirinya, tapi juga untuk lingkungannya. Karena seni budaya merupakan aset bangsa dan untuk menyelamatkan serta memberi hidup dan kehidupan.